Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryandani Pratama dengan nomor NDI 14521000036. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH yang dibangun di wilayah pegunungan. Proyek ini bertujuan untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas 100 kilowatt di daerah wilayah pegunungan terpencil. Pertama-tama, proyek ini memiliki sebuah tujuan, membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 100 kilowatt di wilayah pegunungan terpencil. PLTMH ini akan memanfaatkan aliran sungai kecil dengan debit air yang stabil sepanjang tahun untuk menggerakkan turbin dan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang akan digunakan untuk wilayah sekitar. Proyek ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang cenderung menghasilkan gas emisi rumah kaca yang cenderung banyak, sehingga menyebabkan pemanasan global, serta mendukung energi baru terbarukan. Dengan menggunakan energi baru terbarukan, dapat menggantikan bahan bakar fosil yang sampai saat ini menjadi bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, identifikasi resiko dalam proyek. Yang pertama adalah resiko finansial. Dengan pemasangan PLTMH yang berada di wilayah pegunungan atau lokasi terpencil, menyebabkan biaya material meningkat, sehingga pengadaan bahan lokal untuk menekan biaya tersebut sangat perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran sebuah pembangunan proyek PLTMH ini. Yang kedua adalah risiko operasional, gangguan distribusi material karena akses jalan yang sulit atau akses transport komponen-komponen penting dalam penyusunan PLTMH dapat terganggu karena akses jalan yang sulit. Hal ini dapat diatasi dengan melibatkan warga lokal dalam distribusi material. Dengan melibatkan warga lokal juga membuka peluang kerja bagi warga-warga sekitar untuk mendapatkan pundi-pundi uang untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah resiko teknis, kesalahan desain turbin yang mengurangi nilai efisiensi pada kinerja PLTMH. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan optimasi desain dengan simulasi komputer atau simulasi dengan menggunakan software-software yang sudah ada, yang sekarang sudah tersedia banyak dan gratis untuk melakukan simulasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada sebuah area yang dapat menunjang keberhasilan sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selanjutnya adalah risiko eksternal dan risiko sosial. Risiko eksternal berupa cuaca ekstrim yang memperlambat pembangunan PLTMH sehingga menyebabkan menyebabkan peningkatan biaya atau keterlambatan dalam proses pembangunan PLTMH. Yang kedua adalah risiko sosial, berupa penolakan dari masyarakat sekitar yang kurang memahami apa itu PLTMH, apa manfaatnya, dan bagaimana cara kerja dari PLTMH ini. Dapat diatasi dengan mengatur jadwal yang lebih fleksibel berdasarkan musim kemarau. Jadi ketika terjadi musim penghujan, maka pengerjaan akan dilakukan jeda, menunggu musim kemarau datang atau dilakukan ketika tidak terjadi hujan yang membahayakan para pekerja.
Yang kedua, untuk mengatasi penolakan dari masyarakat sekitar, kita dapat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang apa manfaat PLTMH dan bagaimana PLTMH itu bekerja. Sehingga masyarakat dapat mengerti apa sebenarnya PLTMH itu dan dampaknya bagi kehidupan mereka itu apa. Sehingga mereka bisa menerima dengan baik pembangunan PLTMH ini di wilayah mereka. Selanjutnya adalah TOWS Analysis, Threat Opportunity Weakness Strength. Threat di sini ada beberapa, yaitu mulai dari biaya material yang tinggi, cuaca ekstrim, dan akses jalan yang sulit, karena semua dilakukan di daerah pegunungan. Yang selanjutnya, opportunities, melibatkan warga lokal dalam proses pembangunan dan penyediaan bahan lokal. Hal ini dapat membuka lowongan pekerjaan kepada warga sekitar dan mempermudah proses transfer transfer komponen. Weakness, sumber daya keuangan terbatas untuk menghadapi resiko-resiko tak terduga seperti cuaca dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah strength, lokasi dengan debit air yang sangat stabil berada di daerah pegunungan dan dukungan teknologi mikrohidro modern sehingga memperbesar kemungkinan suksesnya dibangun sebuah PLTMH ini. Selanjutnya ada penilaian risiko, ada biaya material, yang kedua ada akses distribusi yang sulit, yang ketiga ada kesalahan desain turbin, yang keempat ada cuaca ekstrim, yang kelima ada penolakan masyarakat. Untuk poin yang satu tentang biaya material yang meningkat, dampaknya itu tinggi terhadap pembangunan PLTMH, tapi kemungkinannya itu sedang dan tingkat risiko tinggi. Tindakan mitigasi yang dilakukan, pengadaan bahan lokal dan kontrak harga tetap dengan pemasok. Yang kedua, akses distribusi yang sulit memiliki dampak yang sedang dalam proses pembangunan PLTMH, sedangkan kemungkinan terjadinya itu sangat-sangat tinggi karena berada di wilayah pegunungan ya. Untuk yang selanjutnya itu tingkat risiko juga tinggi, dan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan adalah melibatkan tenaga kerja lokal untuk membantu transport material. Yang ketiga adalah kesalahan desain turbin. Dampak yang diakibatkan dari kesalahan desain turbin sangat tinggi atau tinggi, dan kemungkinan terjadinya itu rendah karena dari sebelum pemasangan atau dari proses perencanaan sudah pasti dilakukan simulasi menggunakan software-software yang sudah ada sehingga terjadinya kesalahan desain dalam pemasangan turbin itu sangat rendah terjadi. Dan tingkat resikonya juga sedang. Tindakan mitigasi yang dapat dilakukan adalah optimasi desain turbin melalui uji simulasi. Yang keempat adalah cuaca ekstrim. Dampak yang ditimbulkan dalam proses pemasangan PLTMH adalah sedang, kemungkinannya terjadi juga sedang, tingkat resiko juga sedang. Tindakan mitigasi adalah penyesuaian jadwal kerja berdasarkan perkiraan cuaca pada hari itu atau pada saat proses pembangunan PLTMH dilaksanakan. Yang kelima adalah penolakan masyarakat. Dampaknya tinggi karena dapat menyebabkan gagalnya dibangun PLTMH di wilayah tersebut, tapi kemungkinannya rendah karena dari kita ketahui pada belakangan ini teknologi dari smartphone yang sudah menyebarkan tentang proses pembangkitan sudah pasti banyak warga yang sudah mengenal atau mengetahui manfaat yang dihasilkan dari pembangunan PLTMH ini. Tingkat risikonya sedang dan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan adalah edukasi dan diskusi publik tentang manfaat proyek PLTMH ini kepada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan rencana respon. Nomor satu ada tindakan mitigasi. Tindakan yang dilakukan adalah kontrak harga tetap untuk material dan edukasi masyarakat untuk mencegah konflik sosial. Yang kedua, transfer.
Tindakan yang diambil penggunaan asuransi proyek untuk mengurangi risiko finansial yang sangat besar. Yang ketiga, penghindaran. Menghindari material impor yang memerlukan waktu pengiriman yang lama dan membutuhkan biaya yang tinggi. Yang keempat adalah penerimaan. Jika cuaca buruk dan tidak dapat dihindari, penyesuaian jadwal kerja dapat dilakukan. Jadi ketika terjadi cuaca yang sangat-sangat buruk dan tidak memungkinkan melanjutkan proses pembangunan proyek PLTMH, maka akan dilakukan jeda pada hari itu dan dilanjutkan di kemudian harinya ketika cuaca sudah membaik. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, frekuensi pemantauan dilakukan mingguan untuk mengevaluasi kemajuan proyek dan menyesuaikan strategi mitigasi. Yang kedua, ada rapat koordinasi dilaksanakan setiap 2 minggu dengan tim manajemen proyek dan masyarakat. Yang ketiga, ada penilaian ulang dilakukan di setiap fase penting proyek seperti penyelesaian fondasi dan instalasi turbin. Selanjutnya, dari semua hal-hal yang sudah saya sampaikan di awal, didapatkan rangkuman sebagai berikut. Proyek PLTMH di wilayah pegunungan menghadapi risiko utama berupa kendala teknis, logistik, dan sosial. Dengan langkah-langkah mitigasi yang terencana seperti pengadaan bahan lokal, pelibatan masyarakat, dan jadwal kerja fleksibel, proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. Dampak positif yang dihasilkan dari pembangunan PLTMH tidak hanya meningkatkan ketersediaan listrik, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah terpencil, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar dalam proses perawatan maupun pembangunan pada wilayah tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.